Kalau dulu kita kan sering menemukan ini ya, sekolah unggulan. Nah itu kan sudah dihapus nih Mas sekarang. Karena memang di guru penggerak pun di dalam kelas kita tidak pernah boleh memuji satu anak di depan temannya. Karena itu akan melemahkan yang lainnya. Ya. Jadi saya ingat sekali bahwasanya kami sekolah selama 12 tahun ya. Dulu ketika kita masih sekolah, kita bekerja keras sekali, berusaha keras untuk bisa mendapatkan nilai terbaik. Akan tetapi setelah saya merenung-renung, saya sudah lupa itu sama sekali. Saya sudah lupa semua karena memang kita tidak pakai. Karena semua kita mau pelajari, sedangkan kita punya potensi masing-masing. Nah, setiap perubahan itu memang membuat kita nggak nyaman. Tapi ketika kita tahu bahwa perubahan itu adalah sebagai jawaban atas kebutuhan belajar murid saat ini, kalau kita memaksakan, itu kan kita akan ditinggal oleh murid kita sendiri. Ya, saya melihat mental kita sebagai siswa ada namanya juara kelas, di mana setiap siswa itu tentu mengejar juara paling tinggi. Dia akan berkompetisi di situ. Gini, ketika mereka sudah dewasa, karena terbiasa dengan sifat individualis yang tidak kerjasama, tidak butuh kepada orang lain, itu kan berbahaya begitu. Iya. Nah di kurikulum Merdeka itu tadi Mas, tidak ada juara kelas dan memang tidak ada. Setiap anak itu juara buat kita. Iya. Di sini lagi kita sebagai guru tidak menuntut tapi menuntun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel RR Podcast, di mana kali ini spesial dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023. Maka kami mengangkat isu-isu tentang pendidikan dan guru-guru inspiratif. Maka oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, dalam membahas hal ini tentu saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah seorang narasumber. Nama beliau adalah Ibu Nurul Farida SPD, di mana beliau adalah seorang guru penggerak dan saat ini sebagai pendamping guru penggerak atau seorang pengajar praktik. Di mana seperti yang kita ketahui, guru penggerak ini merupakan produk dari kurikulum Merdeka. Maka oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang topik kali ini, saya terlebih dahulu menyapa narasumber saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi kisah di channel RR Podcast ini. Karena guru penggerak ini merupakan produk dari kurikulum Merdeka, maka oleh karena itu sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu dulu ya. Apa itu kurikulum Merdeka ya? Apa yang menjadi urgensi sehingga kurikulum Merdeka ini lahir? Apa yang menyebabkan sehingga para pencetus kurikulum Merdeka ini mengeluarkan ide untuk mengeluarkan kurikulum Merdeka ini? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Oke, terima kasih Mas Roni. Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum terbaru yang mana kurikulum ini dicetuskan oleh Bapak Menteri Pak Nadiem Makarim, yang mana kurikulum Merdeka ini sedang disosialisasikan dan belum menjadi kurikulum nasional. Targetnya nanti 2024 diharapkan kurikulum ini bisa nanti diterapkan untuk seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, kurikulum Merdeka ini merupakan penyempurna daripada kurikulum darurat atau kita sebut kurikulum prototype, seperti itu. Nah, urgensinya daripada munculnya kurikulum Merdeka sendiri yaitu lebih kepada bahwa kurikulum sebelumnya itu lebih menekankan kepada akademik ya. Kemudian ketuntasan minimal atau ketuntasan daripada pembelajaran itu sendiri, dan pembelajaran lebih banyak di dalam kelas. Perbedaannya dengan kurikulum Merdeka, bahwa kurikulum Merdeka ini materi esensialnya lebih kepada kebutuhan peserta didik, untuk menjawab kebutuhan peserta didik, yang mana kebutuhan peserta didik saat ini itu berbeda dengan peserta didik yang pada zaman sebelumnya ya. Contohnya kenapa muncul, karena perkembangan zaman dan relevansi dari kebutuhan peserta didik itu sendiri. Contohnya seperti ini Mas. Kalau di kurikulum Merdeka itu, guru itu, baik guru maupun murid itu diberikan kemerdekaan. Artinya tidak ada batasan-batasan guru. Seperti zaman dulu kan kelas 7 nih, kalau saya kebetulan ngajar di SMP.
kelas 7 materinya ini, kelas 8 materinya ini, kelas Iya. 9 materinya. Di kurikulum Merdeka ini guru boleh memilih materi mana dulu yang mau diberikan. Sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian murid sendiri juga dilibatkan dalam pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan suara-suara pendapat mereka bahwa mereka ingin belajar yang mana dulu, seperti itu. Berarti mungkin seperti ini, Bu ya. Bisa kita katakan kata istilah merdeka di situ menandakan berarti baik itu siswa dan murid itu tidak kaku, tidak terkekang dengan apa yang sudah dibuat, Ditetapkan. Ya, jadi Tetapi masih ada rambu-rambunya. oh ada rambu-rambunya. Iya, Jadi rambu-rambunya tuh lebih kepada di tingkat SMP ada kemampuan ini yang harus tapi tidak dipaksakan untuk seluruh siswa itu pada satu ketetapan seperti itu. Ini di bahasa Inggris umpamanya materi SMP ini, tapi tidak dipaksakan harus keseluruhannya, seperti itu. mungkin seperti ini juga ya, karena memang pada dasarnya setiap siswa, setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda-beda ya. Mungkin dalam satu kelas, walaupun mereka bahkan mungkin dari daerah yang sama, bahkan mungkin dari keluarga yang sama, mungkin ya belum tentu memiliki kompetensi yang sama, begitu kan. Jadi mungkin apakah karena seperti yang kurikulum sebelumnya ya, kita kan dalam satu kelas, contoh misalkan kita di kelas 7 memiliki ukuran, menggunakan alat ukur yang sama gitu. Ya. Alat ukur yang sama untuk menentukan seseorang itu kompeten atau tidak. Ya, betul sekali. Itu salah satunya ya. Kalau di kurikulum sebelumnya juga semua peserta didik itu diarahkan untuk mendapatkan kompetensi yang merata. Dengan adanya ujian-ujian di akhir, umpamanya seperti itu. Kalau di kurikulum Merdeka sendiri penilaiannya di prosesnya. Oh ya. Iya, seperti itu. Jadi di prosesnya, artinya disitulah akhirnya lahir seperti pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu guru boleh membedakan dari segi kontennya, prosesnya. Otomatis kalau konten dan prosesnya berbeda, pasti produknya berbeda. Ya. Ya, tadi seperti penjelasan Ibu memang memang ada satu perbedaannya, ada perubahan dari kurikulum sebelumnya dan kurikulum setelahnya. Ya. Lalu begini Bu, karena Ibu sebagai seorang guru penggerak ya mungkin bisa dijelaskan juga ya kepada kita semua, guru penggerak itu apa? Kenapa sih dikatakan guru penggerak? Lalu apa saja sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka? Apa yang menjadi job desk mereka? Apa yang menjadi keresahan-keresahan mereka? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Oke. Guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran. Dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin pembelajar. Ya. Apa itu pemimpin pembelajar? Yaitu guru yang mampu bergerak dan menggerakkan orang lain. Oh, ya. Begitu juga pemimpin pembelajaran itu bisa juga diartikan seperti di dalam kelas, dia mampu menjadi guru yang mandiri, kemudian inovatif. Nah, itu bagian daripada nilai guru penggerak itu sendiri, mandiri, inovatif, kemudian kolaboratif, kemudian berpihak pada murid, seperti itu. Berarti tugas reflektif pastinya. Berarti tugas guru penggerak itu apakah bisa dikatakan juga sebagai kader yang mensosialisasikan daripada kurikulum Merdeka itu sendiri? Bisa dikatakan seperti itu juga, karena memang guru penggerak itu simbolnya seperti tergerak, bergerak dan menggerakkan. Bergerak dan menggerakkan. Jadi menjadi seorang guru penggerak itu harus tergerak dari dalam diri sendiri. Iya, bukan karena disuruh atau dituntut oleh pihak manapun. Artinya kalau dia sudah tergerak dari dalam dirinya, kemudian begitu dia mendapatkan pengetahuan tentang kurikulum Merdeka itu sendiri, harapannya dia bergerak. Bergerak itu bagaimana? Mensosialisasikan apa yang dia dapatkan, berbagi. Entah itu di sekolahnya sendiri maupun di komunitas yang dia ikuti. Kemudian menggerakkan. Iya. Berarti memang apakah seorang guru penggerak itu hanya berfokus kepada menggerakkan murid saja, ataukah lebih daripada itu? Ataukah misalkan bergerak untuk bisa merubah
kebaikan untuk lingkungannya. Contoh, misalkan guru-guru yang lain atau mungkin bisa pimpinan ataukah seperti itu? Ya, atau tadi cuma saya siswa sudah saja? sampaikan Mas, ya kan tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi guru penggerak di sini dia itu tergerak dalam diri, bergerak itu artinya dia bergerak menjadi agen transformasi perubahan dari pendidikan itu sendiri. Nah, otomatis menggerakkan pasti bukan hanya untuk siswa, pasti kepada rekan guru lain, dimulai dari sekolahnya, kemudian di komunitas seperti MGMP. Nah, jadi menggerakkan di sini konteksnya lebih kepada berbagi praktik baik. Umpamanya saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Kemudian saya berbagi nih hasil yang dari pembelajaran diferensiasi ini hasilnya seperti apa yang saya dapatkan. Nah, itu kemudian saya awalnya sampaikan diferensi itu seperti apa, kemudian hasil yang saya dapatkan itu bagian daripada menggerakkan orang lain. Berarti menjadi seorang guru penggerak itu dimanapun di sekolah dia berada, dia harus bisa memberikan dampak positif, memberikan efek positif yang mana ketika dia ada di satu sekolah bisa memberikan dampak baik kepada lingkungannya. Ya, makanya bisa disebut juga sebagai agen transformasi. Agen transformasi pendidikan. Agen transformasi pendidikan. Ya. Baik, begini juga. Mungkin yang Ibu jelaskan ini kurikulum Merdeka ini cukup bagus ya. Akan tetapi mungkin begini, kalau seandainya bagaimanapun bagusnya kurikulum itu bagaimanapun bagusnya kurikulum Merdeka ini, tetapi kalau di akar rumput guru-guru belum memahami kurikulum Merdeka ini, lalu sama saja jadinya kan, walaupun bagus tapi guru-guru di bawah tidak paham, bagaimana bisa menerapkan kurikulum Merdeka itu kepada siswa di sekolahnya? Nah, gitu. Justru itu Mas Roni, bahwa guru penggerak itu harapannya itu seluruh guru itu menjadi guru penggerak. Kenapa pendaftaran guru penggerak itu terbuka untuk seluruh guru? Nah, cuma di sini untuk menjadi guru penggerak juga tidak semudah itu karena memang melewati tes-tes. Nah, untuk mengetahui apa itu pembelajaran atau ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak kan nggak harus menjadi guru penggerak dulu, tapi dari guru penggerak yang sudah jadi guru penggerak itu kan dia bisa berbagi, berbagi apa yang didapatkan. Contoh ketika kita mengikuti pendidikan guru penggerak itu ada beberapa tugas yang memang harus melibatkan kepala sekolah dan guru di sekolah itu. Contoh berbagi materi, kemudian disuruh untuk memvideokan apakah dia melaksanakan itu secara tidak langsung. Seorang guru penggeraknya memenuhi tugasnya, tetapi secara tidak langsung dia sebenarnya sudah berbagi dengan tuntutan tugas itu. Nah, untuk tahu materi-materi guru penggerak memang tidak harus menjadi guru penggerak, tapi yang penting dari guru-guru itu mau menerima perubahan, mau menerima informasi baru. Nah, itu yang terpenting. Baik, ya karena bagaimana suksesnya satu pendidikan, bagaimana suksesnya satu pembelajaran, tentu itu sangat berpengaruh besar kepada bagaimana seorang guru ya, karena guru ini adalah garda terdepan dalam menyukseskan pendidikan baik itu di sekolah maupun di tempat lain begitu. Artinya begini, kan Ibu sebagai guru penggerak artinya sudah banyak menemui para guru-guru yang lain ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi problem terbesar terhadap kualitas SDM guru-guru yang ada yang pernah Ibu temui lah begitu? Oke. Sebenarnya secara umum itu guru-guru saat ini tuh sudah merasa nyaman dengan dirinya, merasa sudah nyaman dengan apa yang kompetensi yang dimiliki, sehingga menganggap bahwa tidak perlu lagi belajar gitu, tidak perlu lagi repot-repot belajar hal baru gitu. Nah, itulah yang saya temui gitu, yang saya temui di lingkungan kerja saya maupun di tempat lain. Nah, hal-hal yang seperti ini kenapa muncul guru penggerak yang harus mendampingi seperti itu? Karena memang rekan-rekan yang tidak ingin mengembangkan diri itu ketika kita ajak pun itu mereka tidak akan mau, karena sudah mindsetnya sudah tidak mau sibuk, sehingga kita sebagai guru penggerak itu memberikan praktik baik dulu kepada murid. Harapannya ketika kita memberikan praktik baik kepada murid kemudian mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelumnya, itu menjadi seperti
apa ya, menjadi contoh buat guru lain gitu. Seperti itu. Berarti inspiratif gitu, inspiratif iya. Berarti memang menjadi seorang guru penggerak itu tidak mudah ya. Tidak mudah artinya terhadap satu perubahan yang kita bawa itu dengan lingkungan yang sudah terbentuk ya, dengan lingkungan yang sudah lama terbentuk. Ketika kita masuk dengan metode baru, dengan cara baru, tentu itu berat ya, untuk masuk, untuk merubah kebiasaan yang sudah lama terjadi. Betul itu. sekali. Sebenarnya kalau seandainya rekan-rekan ini tahu esensi daripada yang kita pelajari, bukan di guru penggeraknya ya, lebih kepada di kurikulum merdekanya. Sebenarnya tidak harus menjadi guru penggerak juga sih, karena pemerintah juga sudah menyiapkan platform Merdeka Belajar. Artinya kita belajar itu tidak harus menunggu dipanggil pelatihan-pelatihan, karena pemerintah sudah membuka platform Merdeka Belajar yang mana semua guru boleh mengakses, semua guru bisa mengakses. Dan di situ kita bisa belajar sambil tidur, sambil apa saja. Artinya sebenarnya digitalisasi kepada guru-guru yang tidak ingin belajar bersama orang lain atau tidak ingin merepotkan waktunya, meluangkan waktunya, bisa belajar di situ. Dan kalau dulu nih Mas Roni mungkin masih ingat ya, kok kenapa guru itu terus yang karena dekat dengan kepala sekolah terus diikutkan pelatihan terus. Nah, yang seperti itu sebenarnya sudah tidak perlu, karena di platform Merdeka itu menyiapkan banyak sekali sertifikat jika mau artinya belajar dan kemudian menyelesaikan tagihan yang ada di situ. Sebenarnya belajar itu dari mana saja sih, tidak harus dari guru penggerak juga. Dan pemerintah sudah sangat bagus menyiapkan itu, hanya dari kitanya. Nah, makanya seperti yang selalu disampaikan tadi ya, tidak mudah memang, tapi ketika kita tahu bahwa hal ini memang sangat menjawab kebutuhan, saya yakin ketika kita bisa memberikan praktek baik, dan setiap guru pasti mempunyai tujuan yang sama, ingin membuat anak didiknya itu sukses di masa depan, itu pasti. Jadi ketika hal-hal tantangan rekan yang susah menerima itu tidak perlu kita paksakan, tapi kita berikan praktek baik yang memang bisa ditiru gitu. Jadi mungkin apapun yang para guru penggerak buat ya, baik itu diterima baik oleh lingkungannya ataupun tidak, insya Allah itu memang ya tidak akan sia-sia ya, pasti ada manfaatnya begitu. Lalu begini, karena kan guru penggerak ini kalau saya lihat seolah-olah memang diberikan satu kerisauan ya, diberikan satu masalah yang dia harus atasi begitu. Artinya kita berhadapan dengan kualitas-kualitas SDM yang seperti yang tidak update begitu ya. Nah, lalu kan hadirnya guru penggerak ini untuk merubah itu semua. Pertanyaan saya, apa saja treatment yang dilakukan oleh guru penggerak untuk bisa merubah pola lama yang dilakukan oleh guru-guru yang lain di lingkungannya begitu? Apa treatment yang diberikan begitu? Oke, treatment yang saya berikan tuh pastinya seperti begini. Setiap perubahan itu memang membuat kita nggak nyaman. Ya. Setiap perubahan itu pasti membuat kita nggak nyaman. Tapi ketika kita tahu bahwa perubahan itu adalah sebagai jawaban atas kebutuhan belajar murid saat ini, kalau kita memaksakan, itu kan kita akan ditinggal oleh murid kita sendiri. Memaksakan dengan cara lama umpamanya, kita akan ditinggalkan dan mungkin tidak diabaikan ya, mungkin diabaikan oleh murid. Contoh, muridnya sudah pintar gadget, sudah bisa mengakses segala macam yang dia bisa dapatkan, kemudian guru menjelaskan hal yang dia sudah tahu nih dengan cara yang lama, kan ceramah saja, kan pasti mereka tidak akan peduli lagi hal itu, dan itu akan berdampak kepada guru itu sendiri di hadapan muridnya sendiri. Seperti contoh, muridnya sudah sampai di bulan, gurunya masih merangkak saja di bumi. Nah, itulah sebenarnya ketika kita sudah tahu ini tidak cocok lagi, nah dari situlah sebenarnya kita paham bahwa harus ada perubahan. Nah, perubahannya seperti apa? Ya, perubahannya kita harus mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid zaman sekarang. Nah, dan itu saya yakin ditangkap kok oleh semua rekan guru. Cuma memang untuk menggerakkan ya tidak mudah. Tidak mudah, butuh proses gitu. Ya, makanya dimulai dari diri saya sendiri dulu. Iya, diri saya sendiri dulu. Kemudian kemarin juga saya sempat meminta waktu kepada kepala sekolah untuk sosialisasi tentang pembelajaran diferensiasi. Sehingga dari pembelajaran diferensiasi itu
Sebenarnya kenapa dibilang murid merdeka, guru merdeka? Karena murid terjawab kebutuhannya. Umpamanya kayak gini Mas Roni. Ada siswa ketika diberikan materi nih, kebetulan saya guru bahasa Inggris ya, teks prosedur gitu. Kemudian kalau dulu itu kan setelah mencatat, praktik semua di depan, maju nih umpamanya harus menyampaikan. Kan tidak semua anak nantinya mau jadi MC harus berani tampil di depan. Ada anak sebagai kreator gambarnya, gitu, yang pintar gambarnya. Padahal itu gambar juga bisa bercerita kan, bisa tentang urutan-urutan itu dengan gambar. Begitu juga anak yang mungkin dia hanya suka sebagai penulis. Nah, jadi kenapa merdeka? Jadi kita memberikan pilihan-pilihan, memberikan pilihan-pilihan ke anak, sehingga ketika kita memberikan pilihan-pilihan, kita sudah memerdekakan anak. Nah, sudah diberikan pilihan, gurunya merdekanya apa? Artinya di situ kita tidak harus memaksa anak menguasai kompetensi yang memang dia tidak bisa kuasai. Mau diulang berapa kali juga kalau anak itu memang nggak mau di situ, dan kita akan gagal menjadi guru. Dia tetap akan mendapatkan nilai tidak baik. Ya seperti diibaratkan seperti sekolah hewan nih. Nah sekolah hewan ini ada tes masuk. Tes masuk? Ya, tes masuk sekolah. Tes masuknya berenang, berlari, memanjat, terbang. Terus? Nah setiap hewan ini kan ada yang hebat memanjat, hebat berenang, hebat berlari, hebat memanjat. Berenang, berlari, terbang, memanjat, seperti itu. Apakah seluruh hewan ini mempunyai kemampuan yang sama? Kan tidak kan? Tapi mereka ahli di bidangnya masing-masing. Betul. Nah, disitulah kenapa kurikulum merdeka juga muncul, karena kita paham betul bahwa setiap anak mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Yang itu sudah dibawa oleh anak itu sendiri sejak lahir. Guru itu hanya menuntun. Nah, menuntun daya lenting di mana dia paling mampunya di situ. Contoh yang tadi saya kembalikan di teks prosedur tadi. Jadi dia boleh dengan menulis, boleh dengan umpamanya malu di depan teman tapi dia pengen ngomong, boleh kirim tugasnya lewat video, boleh dengan voice note kayak gitu ya. Kemudian boleh juga ada loh, jangan kita anggap semua anak nggak mau tampil. Pasti ada anak yang mau tampil. Kita juga kasihkan ruang untuk dia tampil. Dia tampil menjadi contoh buat yang lainnya, tapi tidak memaksakan seluruhnya harus tampil. Berarti begini juga Bu ya, seorang guru itu juga dia harus bisa membaca karakter daripada setiap siswanya. Dia harus bisa membaca setiap potensi yang ada dari siswanya begitu. Jadi mungkin yang lebih dikedepankan oleh guru-guru penggerak ini adalah bagaimana dalam semua guru ya. Semua guru bagaimana supaya di dalam satu kelas itu muncul satu teamwork ya, atau kerjasama gitu. Jadi bukan mengerjakan satu hal yang sama, tetapi berkolaborasi demi mendapatkan tujuan yang sama. Iya, gitu. betul. Artinya ibaratnya kompetensi yang ingin dicapai itu. Makanya teks prosedur kan teks prosedur semua. Tapi caranya mereka berbeda-beda. Tetapi mereka itu bekerja sama di situ. Kerjasama di situ. Ya, jadi karena setiap siswa ini memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga kalau itu dikombinasikan, jadi mendapatkan tujuan yang lebih baik gitu ya. Gitu. Daripada satu orang dengan orang lain yang memiliki potensi berbeda dipaksa untuk mengerjakan satu hal yang sama. Makanya tadi saya katakan berarti harus guru ini tahu karakter siswanya gitu, potensinya ya. Justru itu Mas Roni, di kurikulum merdeka ini diharapkan bagaimana untuk menjadi tahu? Kan pasti ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana untuk menjadi tahu? Bagaimana cara tahunya? Iya. Justru itu di awal pembelajaran kita perlu melakukan diagnostik, penilaian diagnostik. Iya. Terus? Kemudian dari situ itu menjadi tolak ukur kita di awal. Nah, terus kita juga bisa observasi mereka, kasih lembar observasi, umpamanya kita mau ini nih Mas, mau ngajarkan ini, kesukaannya, kasih aja berbentuk pertanyaan observasi. Dari situ kita sudah bisa mengelompokkan. Nah, mengelompokkan anak yang auditorial, kinestetik, atau visual. Tapi bukan berarti dipisah, benar-benar dipisah, tidak. Makanya guru penggerak itu harus kreatif. Artinya dia bisa menyampaikan materi itu tidak hanya dengan satu cara. Kemudian bisa dengan visual,
Kalau audiovisual mungkin ya seperti biasa kita ceramah ya, atau Iya. mungkin kita bisa memberikan pembelajaran yang membuat mereka tuh bergerak, moving kayak gitu. Pokoknya kita tempel-tempel aja kalimat gini, kemudian atau kata-kata nih di tembok, kemudian kita disuruh suruh mereka membuat kalimat. Itu kan mereka senang untuk anak-anak yang kinestetik itu. Copot dikumpulin gitu. Nah itu sebenarnya asik tapi tetap belajar gitu. Ya memang begini, apa yang disampaikan ini kan satu ide, satu gagasan yang memang luar biasa begitu ya, yang dimana ini menjawab tantangan zaman sekarang begitu. Akan tetapi ya ada saja halangan dan rintangan yang dihadapi. Nah menurut Ibu, kira-kira dengan kesulitan yang Ibu hadapi, kira-kira siapa sih pihak yang paling berperan menurut Ibu? Siapa sih pihak yang paling bertanggung jawab supaya bagaimana menurut Ibu ini, supaya pihak ini dia itu bisa membuat pekerjaan Ibu sebagai guru penggerak bisa mudah begitu. Pihak siapa yang menurut Ibu paling bertanggung jawab di situ? Sehingga apa yang menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka ini bisa tercapai dengan baik. Karena kan seperti tadi Ibu jelaskan, ini tidak mudah begitu. Berhadapan dengan para guru-guru yang terbiasa menggunakan metode-metode lama. Iya. Itu kan karena hadirnya perubahan Sudah itu. nyaman. Ya, sudah nyaman. Ketika hadir Tidak satu perlu pengembangan diri. tidak ya. Hadir satu perubahan, nih belum tentu diterima karena sudah nyaman dengan itu. Jadi siapa pihak yang paling berperan di sini, bertanggung jawab supaya mudah Ibu bisa mencapai tujuan ini? Kalau yang paling bertanggung jawab sih sebenarnya kalau saya mengatakan dinas itu pasti, karena kalau dinas itu kan sudah pasti dapat petunjuk dan itu segala macam dari Kemendikbud itu pasti. Tapi yang paling bertanggung jawab sebenarnya lebih kepada kepala sekolah. Karena guru sendiri tidak bisa berjalan tanpa kolaboratif dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya. Tapi di situ ketika kepala sekolah mendukung seorang guru penggeraknya ini, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi program itu akan cepat terwujudkan gitu. Jadi sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk suksesnya program guru penggerak bisa nyampe di rekan-rekan itu adanya dukungan dari kepala sekolah. Oke, mengingat tugas guru penggerak ini tidak mudah ya, banyak sekali tantangannya. Menghadirkan satu perubahan terhadap satu sistem yang sudah berlaku sejak lama itu tidak mudah. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini tentunya mematahkan semangat para calon-calon guru penggerak nanti berikutnya. Nah, sebagai orang yang pernah terlibat di situ, mungkin Ibu bisa sampaikan ya apa yang menjadi nasihat atau semangat kepada mereka-mereka yang sekarang ini ingin menjadi guru penggerak, yang dimana mereka-mereka juga punya kerisauan yang sama mungkin dengan Ibu gitu. Mungkin bisa berikan pengalaman sehingga apa yang sudah pernah terjadi, halangan-halangan apa yang sudah pernah terjadi yang Ibu alami tidak terjadi kepada mereka-mereka lagi. Mungkin silakan. Oke, terima kasih. Yang pasti yang pertama yaitu terus semangat untuk menerima paradigma baru, karena kita harus sadar bahwa guru merupakan tonggak paling depan nih. Garda terdepan terkait perubahan-perubahan dan terkait perubahan-perubahan di bidang pendidikan. Yang mana guru ini ketika menjadi guru penggerak bukan hanya perubahan-perubahan lebih baik untuk dirinya sendiri, pastinya akan berdampak lebih luas yaitu kepada peserta didik. Ya. Kemudian peserta didik ini kita harus jadikan dia sebagai objek yang memang dititipkan Tuhan kepada kita sebagai guru. Ya, objek yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk membimbing mereka mencapai kebahagiaan pastinya. Karena ketika kita tidak bisa memberikan kebahagiaan ke murid, kemudian kita tidak bisa menuntun sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kita sudah menjadi guru yang gagal. Bagaimana kita bisa menuntun? Yaitu dengan cara kita berpihak pada mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika kita sudah bisa memberikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, saya yakin setiap anak mempunyai keberhasilan di bidangnya masing-masing sesuai dengan minat dan bakat. Dan kita tahu bahwa ketika mereka kembali ke masyarakat, itu tidak semua anak menjadi hal yang sama, pasti menjadi hal yang berbeda, dan itu dimulai dari pada minat dan bakat yang mereka sudah miliki dari masa pendidikan. Seperti itu. Jadi teruslah semangat untuk menjadi guru-guru hebat yang mampu mengantarkan murid dan menuntun mereka mendapatkan
daya lenting tertinggi dari mereka. Masya Allah. Iya. Mungkin bisa dikatakan juga guru penggerak ini adalah agent of change ya, agen perubahan gitu. Memang seperti itu. Iya, agen perubahan artinya memang kita dibentuk untuk belajar dan berbagi, kemudian berkolaborasi. Kalau dulu kita kan sering menemukan ini ya, kayak sekolah unggulan. Sekolah unggulan ya. Iya. Itu kan seolah-olah sekolah lain tidak ada nih. Iya, betul. Iya. Ada. Nah, itu kan sudah dihapus nih Mas sekarang. Nah, karena apa? Karena memang di guru penggerak pun di dalam kelas kita tidak pernah boleh memuji satu anak di depan temannya. Itu contoh. Karena itu akan melemahkan yang lainnya. Iya. Jadi ketika kita memuji itu memuji untuk seluruhnya. Sampai di mana dia mampu tetap kita harus kasih apresiasi dia. Sehingga dia terus terpacu untuk berkembang dan berkembang sesuai dengan daya lentingnya dia masing-masing. Jadi kalau dipuji semuanya. Karena di kurikulum Merdeka yang pernah kita belajar itu pujian itu juga termasuk hukuman. Iya. Ketika anak yang sering dapat puji, kemudian besoknya yang dipuji orang lain, itu hukuman hantaman besar buat dia. Iya. Tetapi ketika kita memuji untuk keseluruhan, kita bisa beri apresiasi terkait keberhasilan yang mereka dapatkan hari itu, siapapun siswanya kita beri pujian, saya yakin mereka tuh akan berkembang dengan kemampuannya masing-masing. Ya, mungkin sedikit saya berbagi kepada teman-teman semua ya, karena kami ini kan merupakan produk-produk dari kurikulum, bukan kurikulum Merdeka ya. Jadi kami produk dari kurikulum sebelumnya. Ya. Jadi saya ingat sekali bahwasanya kami sekolah selama 12 tahun ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun. Tentunya begitu banyak sekali materi-materi pelajaran yang kami terima ya. Ada itu matematika, bahasa Indonesia, IPA, olahraga dan sebagainya. Dulu ketika kita masih sekolah, kita bekerja keras sekali, berusaha keras untuk bisa mendapatkan nilai terbaik, nilai yang bagus gitu kan. Akan tetapi setelah saya merenung-renung dan saat ini saya sudah lupa itu sama sekali. Saya sudah lupa semua apa rumus matematika, rumus Pitagoras karena memang kita tidak pakai gitu. Karena semua kita mau pelajari, sedangkan kita punya potensi masing-masing. Nah, gitu. Balik lagi tadi Mas, kita balik lagi di sekolah hewan tadi. Jadi kalau saya ibaratkan kurikulum yang lama itu menuntut seluruh siswa mencapai kompetensi yang sama. Ya kan? Mencapai kompetensi yang sama. Artinya harus mampu ini. Makanya harus menguasai matematika, harus menguasai bahasa Inggris, harus menguasai IPA umpamanya. Padahal tidak semua anak itu mempunyai minat untuk di bidang-bidang itu. Kita tetap menuntun. Makanya saya katakan gini Mas, kurikulum mungkin boleh berbeda, tapi kita tetap sebagai guru tetap menuntun. Kita tidak akan berubah untuk tidak menuntun mereka. Makanya seperti yang saya ibaratkan umpamanya yang sekolah hewan tadi, semua hewan itu tidak akan berhasil kalau tidak sesuai dengan bidangnya. Tapi ada satu hewan yang dianggap lolos daripada tes masuk itu, satu hewan itu ular, Mas. Kenapa? Iya. Kenapa? Dia bisa renang sedikit, dia bisa mungkin lompat ya, terbang ya, tapi sedikit jatuh juga kan. Kemudian dia bisa manja juga sedikit, lari juga sedikit, tapi dia pemenangnya. Padahal kemampuannya sedikit. Artinya sebenarnya dia kalau untuk kurikulum Merdeka dia tidak mewakili kompetensi apa yang sebenarnya dia itu artinya bisa dianggap pemenangnya. Sebenarnya kompetensi tertingginya dia nggak ada gitu. Sedangkan mungkin ikan yang pintar berenang pun dia tidak akan juara satu karena kalah dengan nilai-nilai yang lain. Karena ada lomba untuk manjat pohon gitu. Iya, dia tidak akan selamanya. Makanya contoh lagi nih Mas, kalau di Guru Penjas kemana saya ada pendampingan di Guru Penjas nih. Betul sekali beliau mengatakan bahwa betul Bu, ada anak siswa ini kalau yang dulu tuh paksa pokoknya harus melakukan rolling depan gitu, harus melakukan seperti teman-teman yang lain. Semua wajib ikut yang sama. Semua wajib dengan yang sama. Saya sudah ulang 10 kali tetap dia begitu saja, tapi kalau disuruh menjelaskan detail dia bisa. Nah, disitulah kenapa tidak ada kemerdekaan di mereka. Kalau di kurikulum Merdeka ini artinya semuanya, tapi kita tidak kita menuntun mereka. Umpamanya gini Mas, kebetulan kita ini sama-sama nih bidangnya bahasa Inggris ya. Memang dari kecil sudah suka bahasa Inggris.
Tapi matematika angkat tangan saya juga. Nah, dan hari ini juga saya nggak pakai kan matematika ya. Kalau dasar-dasarnya oke. Makanya kenapa diberikan tapi tidak dituntut, tapi dituntun. Tetap mereka bukan berarti nggak suka matematika terus nggak belajar matematika tidak. Tapi kita tidak menuntut. Kenapa di kurikulum Merdeka tadi perbedaannya kalau di kurikulum sebelumnya kan ada KKM tuh. Kalau kurikulum Merdeka nggak ada. Gitu. Jadi tadi Mas berangkat dari penilaian diagnostik di awal itu, ketika ada perubahan, peningkatan dari nilai awalnya itu sebenarnya sudah meningkat. Mungkin sedikit lagi ya, saya melihat mental kita sebagai siswa yang merupakan produk dari kurikulum sebelumnya, karena kan seperti yang kita ketahui ada namanya juara kelas, ada juara 1, juara 3, juara 4 gitu. Di mana setiap siswa itu tentu mengejar juara paling tinggi, gitu. Artinya ketika dalam proses pembelajaran, ketika di kelas, tentu dia akan menjadi individualis, begitu menurut saya. Iya, dia karena akan berkompetensi. Ya, karena dia akan berkompetisi di situ. Artinya begini, selama 12 tahun, ya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, ditanamkan terus mungkin oleh orang tuanya, ya, untuk mengejar juara 1. Nah, tentunya kan dia akan menjadi individualis. Dia tuh tidak peduli kepada teman-temannya, tidak peduli kepada orang lain. Nah, dan takutnya melakukan segala cara. Ya, lalu begini, ketika mereka sudah dewasa, karena terbiasa dengan sifat individualis yang tidak kerjasama, ketika terjun di masyarakat kan, ketika kita di masyarakat kita harus bersosialisasi dengan masyarakat yang berbeda-beda. Nanti kita menjadi orang yang individualis ini, tidak butuh kepada orang lain, itu kan berbahaya begitu. Mental seperti itu. Nah, terus apakah masih ada di kurikulum Merdeka yang terkait seperti itu, juara kelas itu? Oke. Sebenarnya kalau tentang juara kelas tuh kayaknya di K13 juga sudah nggak ada ya Mas ya, kayaknya. Tetapi di situ hanya ditiadakan saja. Nah, walaupun ditiadakan di rapot, tapi kadang wali kelas masih menyampaikan nih di kelas, tetap kayak menjadi kejar-kejaran nih antara anak dan orang tuanya harus mengajar gitu. Nah, di kurikulum Merdeka itu tadi Mas, saya balik lagi, tidak ada juara kelas dan memang tidak ada. Karena kita paham betul ketika kita sudah belajar sebagai guru penggerak ya, kita tahu betul bahwa setiap anak tadi mempunyai daya lenting berbeda-beda, mempunyai minat yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa diukur dengan satu ukuran. Kalau juara kelas berarti kan balik lagi tadi kayak ular tadi, dia dapat sedikit-sedikit tapi dapat full di bawah. Nah, jadi kenapa tidak mesti nilai terendah di situ tuh tidak juara, dia pasti juara di bidangnya. Seperti itu. Terus tadi Mas Roni menyampaikan tentang juara kelas ya, apakah masih ada gitu ya. Nah, kita menyampaikan itu tadi terkait juara-juara itu, setiap anak itu juara buat kita. Iya. Karena sudah ada usahanya mereka loh, sudah ada usahanya mereka untuk belajar. Nah, di sini lagi kita sebagai guru tidak menuntut, tapi menuntun. Ya, menuntun di mana dia ada perubahan, sebenarnya disitulah dia sudah melewati proses pembelajaran yang mana dia dari yang sebelumnya ke setelahnya itu pasti sudah ada ilmu yang dia dapatkan. Tadi Mas Roni menyatakan bahwa ketika ada juara-juara yang dituntutkan untuk anak ini atau ingin didapatkan anak ini sehingga dia menjadi pribadi yang individualis, terserah orang lain, yang penting saya nomor 1 begitu. Nomor 1 dan mungkin di situ juga akan dia melupakan cara-cara baik juga, entah dia dengan nyontek atau apapun kan dia bisa lakukan. Yang penting dia dapat nilai. Itu yang tadi saya katakan di awal bahwa kurikulum sebelumnya itu karena akademik, dia lebih menekankan di akademik dan ketuntasan yang ditetapkan seperti itu. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya kita selain berpihak pada murid, kita juga akan membentuk anak yang berprofil pelajar Pancasila. Ya. Maksudnya bagaimana Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama mandiri, ya. Mandiri itu yaitu anak ini percaya diri akan kemampuan yang dia miliki. Dia mampu
mengukur di mana saya paling kuatnya atau paling mampunya di mana. Sehingga dia itu pada saat melakukan dia tidak merasa terendahkan oleh bidang lain karena dia selalu didukung oleh. Jadi dia maksimalkan potensinya. Potensinya karena apa? Memaksimalkan potensi itu kan butuh dukungan daripada siapa? Dari pendidik yang ada di ruangan kelas itu. Nah, karena dukungan-dukungan itu dia akhirnya bisa melentingkan dirinya tanpa harus dia insecure dengan bidang lain yang dia tidak bisa. Nah, itu mandiri itu bagian daripada percaya dirinya dia dulu. Mandiri kemudian berbineka global. Ya, berbineka global itu seperti ini, Mas. Jadi anak ini di Indonesia ini kita tahu kan banyak budaya. Ya, sehingga berbineka global ini artinya dia tetap mempertahankan budayanya dia, tapi dia juga berpikiran terbuka terhadap budaya lain. Di situ akhirnya tumbuhlah saling menghargai, saling menghargai budaya di luar daripada budayanya dia. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila yang ketiga itu yaitu gotong royong. Nah, karena memang tidak ada kompetisi, ditekankan berkolaboratif, makanya dia bergotong royong. Kerjasama ya? Kerjasama artinya dia di situ ditumbuhkan melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, yang mana tujuannya itu pasti lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat. Iya betul, pasti. Ya, seperti itu. Jadi guru-guru di kurikulum Merdeka itu harapannya itu dia lebih sering juga mengadakan sebuah tugas yang berkelompok. Walaupun nanti ada siswa yang tetap ingin mengerjakan sendiri, itu diperbolehkan sih. Karena memang ada beberapa anak yang memang tidak ingin, atau mungkin dia kalau sendiri itu dia lebih percaya diri. Gitu. Makanya di situ prosesnya bisa mandiri atau berkelompok. Jadi tidak, kalau dulu kelompok semua, mandiri semua. Ini dipersilahkan. Kemudian bernalar kritis. Ya, harapannya murid-murid masa depan itu mempunyai bernalar kritis. Dia itu mampu menangkap apa yang dia dapatkan, kemudian memberikan respon seperti itu atas apa yang dia dapatkan. Satu hal lagi yang tadi saya ingatkan, bahwasanya penting sekali juga kita membangun mindset siswa itu ya. Kita perlu membangun juga mindset bahwasanya setiap siswa itu unik. Kita harus meyakinkan kepada mereka bahwasanya tidak semua kompetensi itu harus mereka kuasai. Cukup maksimalkan apa yang mereka kuasai sehingga mereka tidak menjadi minder kepada temannya yang bisa hal lain yang dia tidak kuasai. Jadi penting sekali guru-guru memberikan mindset seperti itu supaya siswa itu menyadari bahwasanya mereka punya potensi masing-masing gitu. Kalau tidak seperti itu kan akan timbul jiwa-jiwa yang minder ya. Karena kan namanya anak-anak tentu dia itu masih membutuhkan informasi dari orang dewasa gitu. Jadi pola pikir mereka tentu masih bisa berubah-ubah begitu ya. Karena mereka masih dalam proses perkembangan begitu. Oke. Alhamdulillah ya, begitu banyak sekali yang kita dapatkan pada malam hari ini. Bahwasanya menjadi seorang guru penggerak juga tidak mudah ya. Menghadirkan perubahan juga bukan hal yang mudah gitu, karena kita berhadapan dengan satu sistem. Walaupun kurikulum Merdeka ini sangat bagus sekali, tapi karena kita berhadapan dengan satu sistem yang sudah ada sejak lama, tentu itu tidak semudah membangunkan telapak tangan. Tentunya butuh peran kita semua, peran semua guru untuk mau menerima perubahan untuk kebaikan dalam pendidikan kita di Indonesia. Mungkin cukup sekian podcast kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah, berbagi cerita kepada kita semua. Dan semoga kita bisa juga untuk bertemu di lain kesempatan, dan semoga ini bukan kesempatan terakhir ya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin untuk teman-teman sekalian, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2023. Merdeka!